Oke, ketemu lagi di channel ini, masih dengan ICOM F5023 yang sebelumnya pernah saya ulas. Untuk video ini kita akan melanjutkan bagaimana cara memprogramnya dengan menggunakan software tentunya. Nah, ini sudah saya hidupkan. Nanti kita akan menambahkan satu channel. Nah, ini terakhir kan Clone Progo ini, kemudian Blu-ray MDC. Nanti kita lewat jack RJ45 itu tadi. Nah, untuk memprogramnya kabel datanya melalui itu, kita nanti bisa setting semuanya dari P0 sampai P3 itu semuanya bisa disetting. Kemudian update itu sebenarnya juga bisa disetting, tapi tetap kita kasih up down saja. Nah, yang perlu disiapkan adalah tentunya komputer ya, laptop, dan juga kabel data ini. Ini kabel data section 1 model USB, chipsetnya PL2303. Ini ada percabangannya ya. Ini saya buatkan sendiri, bekerja dengan baik dengan beberapa rig channel ICOM yang sudah pernah datang kemari. Pakai konektor RJ45 yang nanti kita tancapkan di depan. Nah, ini saya menggunakan Acer Windows 7 32 bits profesional. Nah, ini kita colokkan dulu USB nya ke USB port di laptop, kemudian RJ45 ini ke port RJ45 yang ada di radio di ICOM F5023. Kita colokkan, pastikan sudah tertancap dengan baik ya. Ini kita akan lebih fokus ke mengisi channel, membuat TX, RX nya, kemudian tone-nya, kemudian namanya. Tapi untuk MDC nanti akan kita pisah di video yang lain karena ini sudah terlalu panjang untuk video yang kali ini. Nah, sekarang kita langsung menuju ke laptop. Sekarang kita bisa, ini sudah saya buatkan shortcutnya ya untuk ini softwarenya F5023. Tapi sebelumnya tentu seperti biasa kita cek dulu di device manager, di COM port berapa USB kabel tadi berada. Sebentar kita tunggu. Nah, ini. Nah, itu di bagian yang saya klik ini. Nah, ini sudah kelihatan ya, saya lingkari itu di COM port 2. Jadi kita cek ini di COM port 2 kebetulan sudah. Kemudian kita read, bisa di lewat sini di read, atau di kotak-kotak yang di bawahnya tulisan toolbar itu juga bisa yang read ini. Terserah Anda. Nah, ini saya tampilkan juga apa yang terjadi ketika saya read di software dan di radio seperti apa. Nah, itu ada tulisan clone ya di radionya ya, ketika grafik biru itu berjalan gitu. Kita kembali ke softwarenya lagi. Ini saya tunjukkan dulu ya sebelum nanti ke ini sebentar aja saya tunjukkan ini bagian untuk mengisi frekuensi. Tapi sebelumnya saya tunjukkan di toolbar menu di atas itu isinya seperti ini. File, kemudian COM port seperti ini. Kemudian clone menunya. Nah, ini menu-menu di toolbar ini isinya seperti ini. Kemudian di sebelah kiri itu juga ada beberapa menu ya, seperti memory channel ini, kemudian MDC, kemudian DTMF, kemudian juga ada continuous tone, kemudian banyak lagi ya, sampai yang paling bawah itu ada common itu general setting ya. Ngatur tombol, ngatur apapun itu nanti di common itu. Kalau kita buka dulu di common ini ada 4 lagi ya. Ada key and display sign, ini bisa, ini tombol-tombol, fungsi tombol ada di sini, ada banyak. Kebetulan tombol 1 itu P0 itu saya pakai untuk high and low ya. Powernya high and low itu sudah ada, bisa dilihat sendiri. Saya isi seperti itu. Kemudian ini opening text juga ada, opening beep ada, cuma saya off kan. Kemudian RF power itu ya. Nah, RF power ini saya pilih override karena kalau kita pilih yang atas itu nanti kita tidak bisa bebas untuk memilih power yang akan keluar di masing-masing channel gitu. Kemudian setelah di situ ada set mode. Ini untuk backlight, pengaturan backlight, kemudian beep, kemudian ada squall, kemudian
Ada juga, ini saya buka ya, Squall ternyata sampai lumayan banyak ya. Kemudian mic gain juga ada di situ, ini ada sampai 5 maksimalnya. Kemudian ada baterai voltage, saya aktifkan di rack yang saya pakai ini. Kemudian di bawahnya common itu juga masih ada password, itu password ketika hidup maupun password ketika membaca passwordnya. Makanya satu lagi, ketika membeli radio seperti ini pastikan radio Anda tidak terpassword untuk read write-nya, karena itu kalau kita tidak tahu kita tidak bisa membaca itu kalau kebetulan dikasih password oleh pemilik sebelumnya ya. Itu masih ada beberapa fitur lagi, banyak ya, tapi saya jujur saja saya belum memaksimalkan semuanya. Saya menggunakan apa yang saya anggap penting, perlu, dan memang saya perlu digunakan di radio saya. Ini karakter tidak perlu diganti. Nah, kita kembali ke cara untuk menginput sebuah channel dengan nanti frekuensi transmitter shift. Ini di bagian, nah ini gambaran aja ya, berapa channel itu, ada berapa bank atau zona. Kalau di Motorola itu sudah diisi 24, masih tersisa 104, berarti sih totalnya sekitar 128 channel, lumayan banyak sih. Nah, ini kita isi langsung aja di zona yang ini, di bank yang ini ada frekuensi RX, TX, jadi kita nggak perlu duplex dan offset ya, langsung aja frekuensi input, receive, dan transmit. Kemudian ini tone-nya di sini nanti, kemudian bisa diberi nama juga. Kemudian ada TOT, kemudian RF save power, bisa low high, low 1, low 2. Kemudian ada di sebelah kanan itu signaling juga ada, itu bisa pakai DTMF, MDC, dan BIS ya. Saya yang tahu hanya DTMF dan MDC. Nanti di video yang selanjutnya kita bahas yang MDC-nya, pengaturannya. Nah, ini untuk di video ini kita contohkan, ini sudah saya siapkan sebuah contoh frekuensi yang akan kita masukkan. Jadi di sini kelihatan ya receive-nya nah nanti kita isi di situ, nih di 14201, transmitnya di 351. Nanti offsetnya kita tidak perlu, ini saya silang berarti tidak perlu di sini. Terus kemudian yang atas saya centang, itu berarti memang perlu dipakai. Kemudian tone-nya juga, shift-nya tidak perlu. Nah, ini berbeda dengan ICOM yang lain, biasanya dia perlu offset dan shift. Nah, ini kita ketik langsung 14201, kemudian ditransmit kita ganti itu frekuensinya menjadi 351. Kemudian di wide atau narrow pilih yang wide. Kalau narrow itu pengalaman di ICOM channel biasanya agak rapat sequelnya. Ini tone-nya kita pilih di sini di TX ya, karena kita mau nembus si RPU ini contohnya. Kita pilih di 100, jangan sampai salah. Kemudian nama sudah saya kasih, ini tes F5023, tinggal diketik pakai caps lock ya kalau pengen huruf besar, gunakan caps lock. Kemudian kita oke, sudah ada. Powernya pilih H saja biar bisa berpindah dari low 1, 2, dan kemudian high. Kemudian itu ikuti saja yang lain on. Nah, kemudian signaling ini kita bisa pilih MDC nih di logout sebenarnya, cuma ini kita biarkan dulu. Nanti ini bisa DTMF, BIS, dan MDC. Nanti di video yang selanjutnya kita bahas yang MDC-nya dan juga pengaturan yang lain. Nah, sampai sini ini semuanya sudah kriteria yang mau kita masukkan sudah ada semua, kecuali signaling yang nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini sudah semua yang kita lakukan. Sekarang tinggal memasukkan ini write ini ke radio. Nah, ini bisa di situ atau di bawah. Ini juga saya tunjukkan di layar radio akan seperti apa. Kalau ini saya klik write ya, kita oke. Nah, dia akan mati terlebih dahulu, kemudian klonnya jalan, grafik jalan, klon di radio juga jalan. Mati sebentar, baterainya kelihatan, kembali ke channel 1 lagi.
Nah ini yang di layar komputer kita oke ya, kita oke. Nah sudah. Jangan lupa untuk men-save as memori ini di laptop Anda bila suatu saat ingin menggunakannya lagi. Nah ini kita kembali ke radio. Ini terakhir tadi Blu-ray MDC yang memang channel 1 itu. Nah kita lihat di bagian terakhir apakah sudah masuk. Nah ini sudah masuk, tes F5023. Nah ini tadi kan powernya high, tapi ini bisa kita override ya pakai P0 tadi saya settingnya di situ. Nah ini low 1 bisa, low 2 bisa, dan di high pun juga bisa nanti. Nah ini sudah masuk, termasuk parameter-parameter yang lain yang tadi sudah ada. Demikian cara pemrograman untuk rig ICOM F5023. Semoga bermanfaat. Kalau Anda masih punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.